Udah mulai? Nah, kata Mhm. patah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok satu untuk menampilkan hasil diskusi kami secara online dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Ma'ruf Kusbianto, STM ENG sebagai dosen pengampu. Sebelumnya, kenalkan saya di sini sebagai Triakni Putri Andila. Saya Abdul Karim. Saya Isparida. Saya Nopal Rahmanda Putra. Oke. Jadi Gak apa-apa, Oke. lanjut. nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi di sini kan dari diskusi kita tadi kami sudah menemukan masing-masing dari buku yang berbeda tentang 2 tema. Nah, tema pertama itu akan dijelaskan oleh teman kelompok Nopal Amanda Putra, lalu dilanjutkan dengan Abdul Karim. Oke, silakan Nopal Amanda Putra dijelaskan anunya tadi, apa, rangkumannya dari buku tadi biar kita bisa diskusikan di Gamet ini. Amanda Putra, Buku. iya. Jelaskan saja tadi yang didapatkan. Berdasarkan buku Managing the Digital Frame, karya Kenneth D. C. Louden. Mhm. Evaluasi sistem informasi manajemen sebagai serangkaian era yang saling membangun di mana setiap era memperkenalkan teknologi baru dan mengubah cara bisnis bereporasi. Yang pertama, era pemrosesan data elektronik. Pada awal perkembangan, sistem informasi hanyalah alat untuk mengotomatiskan tugas-tugas manual. Fokus utamanya adalah pada pemrosesan data transaksi yang rutin seperti pengajian dan pencatatan akuntansi. Komputer mainframe adalah teknologi dominan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Sistem pada era ini bekerja dalam mode batch, di mana data dikumpulkan terlebih dahulu sebelum diproses secara massal dan outputnya berupa laporan statistis. Yang kedua, era sistem informasi manajemen. Seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya informasi bagi manajer, sistem memulai dikembangkan untuk menghasilkan laporan yang lebih terstruktur. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung manajemen operasional dan taktis. Laporan-laporan ini menyediakan ringkasan kinerja dari berbagai departemen, membantu manajer memonitor dan mengontrol kegiatan bisnis. Namun laporan ini masih bersifat deskriptif, hanya menunjukkan apa yang telah terjadi, bukan mengapa atau apa yang akan terjadi di masa depan. Yang ketiga, era sistem pendukung keputusan. Munculnya komputer yang lebih kecil dan terjangkau, atau mini komputer dan PC, memungkinkan akses yang lebih luas ke informasi. Era ini fokus pada sistem pendukung keputusan, yang dirancang untuk membantu manajer dan pengambilan keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Menyediakan modal analitis dan alat yang interaktif, memungkinkan manajer untuk menganalisis data dan menjalankan skenario what if untuk mengevaluasi berbagai alternatif. Ini adalah langkah maju dan sekedar pelaporan ke analisis yang lebih mendalam. Yang keempat, era jaringan dan perusahaan. Revolusi internet dan jaringan komputer mengubah bisnis secara fundamental. Sistem tidak lagi terisolasi, melainkan terhubung satu sama lain. Konsep-konsep utama yang muncul adalah interface resource planning, sistem yang mengintegrasikan semua proses bisnis utama atau keuangan, SDM, manufaktur, dan lain-lain ke dalam satu
ke dalam satu basis dan terpusat memungkinkan aliran informasi yang mulus. Supply Chain Management atau SCM, sistem untuk mengelola hubungan dengan pemasok dan distributor untuk mengoptimalkan efisiensi rantai pasok. Customer Relationship Management, sistem untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Pada era ini, SIM menjadi alat yang memungkinkan kolaborasi, komunikasi, dan integrasi di seluruh perusahaan, bahkan di antara mitra bisnis. Yang kelima, Sebentar Pak. era Jadi intelligent menurut business dan itu, analytics. menurut siapa Perkembangan tadi teknologi penulis seperti bukunya? big data, cloud Kenneth C. computing, Loudon dan dan kecerdasan Jen buatan P. AI Loudon. mendorong Itu tuh SIM itu ada secara 5 baru. ya, pemrosesan data itu Fokusnya yang bergeser pertama dari sampai dengan sekadar yang kelima mengumpulkan ya. dan menganalisis data historis menjadi Melanjutkan memprediksi masa menurut depan. Sistem ini dikenal sebagai intelligent business atau BI dan analitik yang menggunakan algoritma canggih untuk menemukan pola, memprediksi tren, dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti secara proaktif. Loudon menyeruti bahwa pada era ini SIM bukan lagi hanya alat pendukung, tetapi menjadi inti dari strategi bisnis untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Sekian dari saya lanjutkan ke Abdul Karim. Ya, ya, era intelijen, bisnis, dan analitik. Oke. Oke, baik. Jadi berdasarkan buku Sistem Informasi Manajemen edisi kedua karya Handayani dan Nugroho, yaitu di tahun 2020, perkembangan sistem informasi manajemen mencerminkan transformasi peran sistem informasi dalam organisasi. Dari yang awalnya hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif dan alat pengambilan keputusan strategis, pada tahap awalnya sistem informasi manajemen digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutinan seperti akuntansi, penggajian dan pencatatan dan transaksi. Fungsinya lebih banyak menekankan pada efisiensi proses administrasi dan pengelolaan data. Nah, namun sering dengan kemajuan teknologi komputer, sistem informasi manajemen mulai menghasilkan laporan rutinan untuk mendukung manajemen operasional. Nah, perkembangan berikutnya membawa sistem informasi manajemen ke arah yang lebih kompleks, yaitu mendukung pengambilan keputusan manajemen tingkat menengah dan atas. Nah, hal ini ditandai dengan munculnya basis data yaitu DSS dan kemudian sistem pakar yang dapat membantu menganalisis berbagai skenario. Nah, dengan hadirnya internet dan e-bisnis, sistem informasi manajemen semakin berkembang menjadi sistem berbasis jaringan yang tidak hanya menghubungkan internasional organisasi, tetapi juga eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Di era modern, sistem informasi manajemen bertransformasi seiring dengan kemajuan cloud computing, yaitu big data, load, dan AI. Peranannya kini tidak terbatas pada penyediaan informasi deskriptif, melainkan juga mampu menghasilkan analisis prediktif, memprediksi pada apa yang akan terjadi, dan preskriptif, memberikan rekomendasi keputusan. Dengan demikian, sistem informasi manajemen modern berfungsi sebagai pilar strategi dalam menggerakkan organisasi untuk lebih adaptif, responsif, dan kompetitif. Nah, buku ini juga
menegaskan bahwa perkembangan sistem informasi berpengaruh oleh beberapa faktor, yaitu kemajuan teknologi informasi, tuntutan efisiensi dan efektivitas organisasi, globalisasi, serta meningkatnya volume dan kompleksitas data. Namun di sisi lain terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu seperti biaya implementasi, keamanan dan privasi data, kualitas data, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi baru. Nah, dengan memahami perjalanan perkembangan sistem informasi manajemen dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen tidak lagi sekedar alat bantu operasional, namun melainkan telah menjadi sistem menentukan arah strategi dan daya saing organisasi di era digital. Oleh sebab itu, penguasaan dan pemanfaatan sistem informasi yang efektif merupakan kebutuhan mendasar bagi organisasi modern agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan globalisasi. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Oke, thank you buat tim. Aku mau izin menyanggah sedikit. Di penjelasan Karim tadi kan ada di buku itu menegaskan bahwasanya perkembangan sistem informasi manajemen itu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Di sini aku mau bertanya untuk satu faktor aja. Dalam kemajuan teknologi informasi itu dalam sistem informasi manajemen itu kan mendorong sistem. Jadi di manajemen oleh sistem, ya kan, Tri? tuntutan efisiensi dan efektivitas organisasi. Menurut Karim, apa tuh contohnya dari hal tersebut tuh apa aja contohnya selama Karim menjalankan organisasi di kampus kira-kira? Implementasinya tuh ya intinya kayak kartu ID, ID card, SIM atau apa. Jadi kan bingung juga nih. Mungkin kesimpulannya tuh kayak tinggal apa ya? Kayak tinggal kalau di kita tuntutan efisiensi ya, dan apa tadi? aktivitas organisasi yang seperti di kampus segala macam itu mungkin untuk sekarang itu kurang ya, apa namanya, kemajuan teknologi informasinya. Jadi kebanyakan itu biasanya contoh seperti apa namanya, berkas surat menyurat atau segala macam itu biasanya kebanyakan hilang, tidak disimpan di suatu folder atau apapun. Nah, mungkin itu bisa diperbaiki lah untuk di organisasi kampus atau segala macam. Oke. Baik, terima kasih Karim untuk penjelasan. Selanjutnya izin menyambung aja ya langsung. Ini ya tema kedua. Saya dan Iis Farida izin membahas untuk poin kedua. Di mana yang poin kedua ini adalah implementasi sederhana sistem informasi manajemen di lingkungan sekitar. Jadi sebelum masuk ke poin pembahasan, di sini saya mau menjelaskan mengenai implementasi. Implementasi itu apa sih? Jadi implementasi itu adalah pelaksanaan atau penerapan suatu rencana sistem atau kebijakan dalam tindakan nyata yang ada di lapangan. Jadi dalam konteks sistem informasi manajemen itu kita singkat aja jadi SIM ya. Jadi SIM itu adalah implementasi yang tahapnya itu sangat penting dalam siklus hidup pengembangan sistem informasi yang melibatkan perencanaan, pengembangan, pengujian, dan juga peluncuran sistem baru atau yang telah diperbarui untuk memastikan sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi secara keseluruhannya aja, secara sederhananya aja nih, secara keseluruhannya implementasi itu apa sih namanya, adalah suatu kebutuhan yang terstruktur dalam kehidupan kita. Ya. Betul. Dan juga sebentar ya.
Dan juga implementasi itu iya, ini kesimpulannya oke. Jadi implementasi itu secara keseluruhannya tuh adalah proses yang mewujudkan suatu sistem atau rencana kita yang telah dibuat agar dapat digunakan secara nyata dan juga memberikan manfaat. Jadi kayak lebih terstruktur, lebih matang gitu. Apa yang mau kita jalankan gitu ke depannya. Oke. Selanjutnya langsung masuk ke poin bahasan aja ya. Di sini saya mengambil dari buku ajar Sistem Informasi Manajemen, yang dimana di sini salah satu penulisnya ya yang saya sebutkan itu ada Yuli Syafitri, Gunayanti Kemalasari Siregar, Sita Muharni, dan sebagainya. Baik, jadi implementasi sederhana sistem informasi manajemen itu juga lebih banyaknya terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Jadi di lingkungan sekitar itu merupakan kayak penerapan sistem informasi yang juga dirancang untuk membantu organisasi atau unit kerja dalam mengelola data dan informasi sehingga proses pengambilan keputusan tadi dan operasional itu berjalan lebih efisien dan efektif. Jadi implementasi ini biasanya bersifat sederhana, mudah dioperasikan, dan juga terjangkau. Tetapi mampu memberikan dampak signifikan bagi manajemen. Nah, contohnya, di sini ada beberapa contoh ya yang aku ambil. Yang pertama itu ada pada sekolah. Nah, jadi di sekolah itu menggunakan sistem informasi manajemen itu untuk mendigitalisasi data siswa, absensi, nilai ujian, serta jadwal pelajaran. Jadi sistem ini tuh memudahkan guru dan juga Paham staf banget, jelas banget ya, Tri. administrasinya dalam memantau Jadi sistem perkembangan informasi siswanya. itu, sistem informasi Mengelola manajemen tuh administrasi kayak lebih akademik, meringkas atau menyusun efisiensi, kayak laporan lebih secara mempermudah. Kan sekarang otomatis tuh dan kan juga mengurangi manusia pekerjaan tuh makin manual banyak kan, dan jadi kayak mempercepat susah akses kalau informasi. data kan susah, Karena kan jadi kalau kayak lebih manual terus mempermudah capek gitu. juga ya Jadi kan, kayak sehari pun nggak akan jadi kayak gitu, mendata Liv. penduduk atau buat Terus yang kedua dalam ya betul. Terus yang kedua ada pada pembisnis UMKM nih. Jadi dalam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini memanfaatkan SIM untuk pencatatan transaksi penjualan, pembelian, pengelolaan stok barang, dan laporan keuangan. Dengan aplikasi sederhana, pengusaha dapat lebih mudah mengontrol persediaan barang, mengatur keuangan, dan juga membuat keputusan terkait produksi dan pemasaran. Selanjutnya digunakan juga pada puskesmas atau klinik kecil. Jadi di bidang kesehatan itu Oke, sangat jelas. sistem informasi manajemen ini digunakan untuk mencatat data pasien, jadi jadwal dokter, penjelasan obat, dan juga penjelasan monitoring pelayanan saya ini nggak kesehatan. terlalu jauh deh kayaknya Hal sama itu penjelasannya mendukung Tri ya, pelayanan yang cuma lebih lebih cepat dan kayak terorganisir, apa ya? sehingga pasien itu mendapatkan Cuman 2 layanan yang penjelasan baik aja dan dan lebih efisien. bentar. Gitu. Terus Iya. Lebih jelasnya aja gitu. di Apa sih yang dijelaskan Tri tadi ya tentang hard sama soft-nya ya. Jadi manajemen dipakai untuk pendataan kependudukan, menurut pengelolaan Dr. Wimo Wiono dari bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen edisi 3 tahun 2017. Sistem informasi manajemen itu implementasinya ada 2 ya, sama kayak punya Tri tadi, penjelasannya hampir mirip-mirip lah. Jadi yang pertama itu adalah hard copy sama copy. Nah, kalau hard copy kita tuh manual. informasi itu Jadi ditulis tapi orangnya banyak biar kayak lebih terbaca ada yang mudahnya, yaitu soft copy. Yang mana soft copy ini kayak punya Tri tadi, datanya tuh pakai komputer, pakai jadi pakai intelijen sekarang atau AI itu bisa kan ya. Nah, jadi itu ya karena sama-sama kayak Tri kan jelasannya nggak beda jauh. Pengambilan keputusan secara tepat waktu. Jadi berdasarkan data yang valid. Kayaknya sampai sini aja nggak sih diskusi kita karena udah 23 menit. Dalam organisasi Gimana? dan juga meningkatkan Atau masih kurang jelas? dan Atau masih akuntabilitas mau pengelolaan terus bisa modifikasi. Oke, jadi itu aja ya singkat aja. Jadi laporan itu contohnya itu kayak laporan keuangan, daftar harga, inventaris, sama kayak absen tadi itu hard copy ya, karena di pakai tulis tangan, masih pakai berkas. Itu nggak terlalu efisien sih, kayak kata-kata itu kan bisa hilang kan ya kalau masih pakai hard copy, jadi kurang ketinggalan lah kalau masih pakai hard copy itu karena masih ditulis. Iya, kurang efisien karena masih
untuk cetakan fisik lah. mengoperasikan sistem. Cuman fisiknya cuma bisa hilang Terus yang gitu. ketiga, gunakan Nah, data yang sekarang kan terkumpul untuk sesuai laporan penjelasan Bapak tadi analisis kan yang zaman mendukung banget pengambil tuh dari keputusan. 2010 sampai Jangan lupa sekarang itu data udah ada itu AI harus data kan yang valid tadi. sama ini Nah, apa terus sosok yang kopi terakhir, yang mana evaluasi pakai dan komputer, pakai perbaiki AI itu sistem bisa tinggal sesuai masukin nama kebutuhan orang. dan Kayak itu, perkembangan tinggal oh si penerima. data diri semuanya tuh kayak Nah, udah SIM udah ih, gitu semuanya mungkin kalau dikasih tinggal itu dicatat saja yang nomor dapat ini kami dari sampaikan. kakak tuh Garis tinggal dicatat besarnya, jadi semua data diri tuh lengkap lah implementasi pokoknya kalau sistem pakai informasi Shopee mah manajemen di gitu. lingkungan sekitar itu Oke, jadi jelas nggak membantu penjelasan aku kita mau untuk jelaskan lagi mempercepat contoh dan Shopee meningkatkan kualitas jelasnya pengelolaan ya informasi oke yang berdampak ya positif pada kinerja organisasi ataupun kita unit tutup hari ini kerja. diskusinya udah Tuh. jelas kan nanti poin diskusi kita kirim di grup ya nanti biar bikin itu dokumennya full oke 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 tapi silakan tutup diskusi kalau oke semuanya udah jelas ya teman-teman ya tutup ya oke diskusi kita hari ini adalah kita tutup dengan hamdah alhamdulillahirobbilalamin oke udah mari ya ini mau kerjasama dengan kalian dadah Sandra dadah assalamualaikum Kayak gini nih contohnya. Kayak gini. Contohnya kan kayak kita dikasih tugas nih sama Pak Ma'ruf untuk mendiskusikan 2 poin ini. Nah, kalau zaman dulu kan nggak ada tuh yang namanya HP, nggak ada yang namanya ya ada mungkin tapi nggak se-update sekarang. Nggak ada yang namanya Zoom, Google Meet, kayak gitu kan. Nah, otomatis orang-orang kalau sudah disuruh diskusi, ya pasti bakal kumpul di suatu tempat dan itu bakal menguras energi, tenaga, waktu, bensin dan sebagainya. Nah, kalau sekarang sudah ada HP yang canggih, tinggal pakai Google Meet atau Zoom udah bisa diskusi secara jarak jauh gitu. Bisa dilanjutkan, I? Jelas. Lebih ringkas ya, I? Kalau kalau mengenai oke, gas. Boleh. Bisa akhirnya Boleh sih, simpel aja. doang. Kurang efektif gitu. Tuh.
Jelas, jelas. Jelas. Ya. Bisa jadiin satu aja. Oke. Iis aja. Iis aja tuh. Iis. Ya. Alhamdulillah. Dadah. Sudah kan nih? Assalamualaikum.